Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlal darak, dusurukum ya ahlal naubah, dusurukum ya ahlal hadi wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu bi waqtin aw tahsuruhu bi adadin wa hina idin fala ba'sa bi subhati li dhabtil adad. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz dan sedaya para pengurus Masjid An-Najah dan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Tanjung Sari dan jamaah para hadirin hadirat pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kita semuanya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita sampai di bab yang baru, beliau Imam Haddad mengatakan wa yang bagi an yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala. Hendaknya kalau panjenengan iku, Bapak Ibu, memiliki wiritan daripada zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Terus wirid niku kata. Dari kemarin Imam Haddad membahas di kitab ini, para hadirin, masalah wirid-wirid. Diawali dengan wirid dengan sholat, wirid membaca Al-Quran. Terus wirid niku kebiasaan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan lisan atau dengan arkan, dengan gerakan-gerakan tubuh, termasuk juga diantaranya yang disebut oleh Muhaddad di malam hari ini adalah berzikir. Tahudduhu biwaqtin, yang kita tentukan waktunya. Jadi kalau panjenengan seharusnya memiliki wiritan, zikiran yang ditentukan dengan waktu atau ditentukan dengan jumlah. Kalau ditentukan dengan waktu, maka yang paling terbaik para hadirin sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, membaca istighfar di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, itu waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah waktu setelah subuh. Itu juga waktu yang terbaik untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Karena dalam hadis Nabi juga melarang umatnya untuk tidur setelah subuh, kecuali dalam keadaan darurat. Larangan ini larangan makruh. Jadi tidur setelah subuh itu, Bapak Ibu, hukumnya adalah makruh. Di antara akibat dari orang yang tidur setelah subuh itu adalah kurangnya keberkahan di dalam kehidupannya, termasuk di dalam urusan usahanya. Maka karena tidur setelah subuh itu makruh,
Maka sebaliknya, yang terbaik setelah subuh adalah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang baik untuk berzikir adalah setelah asar. Dan ini termasuk dari kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu, mereka suka berzikir di waktu asar setelah menjalankan sholat asar. Dan kemudian yang selanjutnya, yang terbaik adalah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya. Biasanya bisa dibaca ratbul haddad atau zikir-zikir yang lain, wirdul latif atau yang lainnya daripada zikir-zikir yang ada dan disusun oleh para ulama-ulama kita yang semua sumbernya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga harus punya wiritan zikiran yang minimal kita tentukan dengan jumlah. Atau sehari misal istighfar, berapa kali istighfarnya niku ditentukan supaya napa, supaya istiqomah. Wa hina idzin, maka di saat itu fala ba'sa bisubhati, di saat itu maka boleh kaula panjenengan menggunakan subhah. Subhah niku tasbih. Nggih. Tasbih itu sebenarnya sebutan untuk zikir yang bunyinya subhanallah. Niku tasbih. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil. Makanya kenapa orang itu kalau tahlilan kok yang disebut tahlilan, padahal nggih wonten zikir sing liyane nggih diwaos. Tapi kenapa kok yang diambil kata tahlil sehingga disebutnya tahlilan, kok bukan tasbihan ngoten nggih atau takbiran ngoten nggih. Nah, karena yang paling banyak dibaca jumlahnya waktu yasinan tahlilan itu biasanya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi tasbih itu Bapak Ibu maknanya adalah ucapan subhanallah. Cuman di Indonesia tasbih itu juga disebut sebagai alat untuk menghitung zikir. Kalau bahasa Arabnya tasbih yang benar adalah subhah. Subhah sama-sama dari kata sabbaha atau dari kata bertasbih. Nah, cuman lebih tepatnya subhah. Kata Imam Haddad boleh kita pakai subhah. Nah, kenapa juga dibahas masalah tasbih? Karena ada sebagian kelompok itu yang mengatakan tasbih itu bid'ah gitu lah. Bid'ah dhalalah, pakai tasbih itu nggak boleh, nggak diajari Nabi. Nah, padahal semuanya ada dalilnya. Ada beberapa sahabat itu Bapak Ibu kalau zikiran mereka ngambil kerikil. Jadi ambil kerikil ditaruh di wadah. Biasanya lek teng Tulungagung itu lek pas napa fidak biasanya nggih. Mau kulhu ngoten nggih. Biasanya sing disugone ning jamaah napa jagung. Ya, mau jagung kerikil ya pokok aja waktu kebal ngoten nggih. Waktu kebal kegeden nggih. Intinya untuk menghitung. Ada sahabat tuh pakai kerikil, ada yang pakai biji kurma. Jadi habis makan kurma itu bijinya disimpan kemudian dibuat untuk menghitung setiap zikirnya. Ada yang menghitungnya pakai ikatan. Jadi punya tali yang panjang diikat. Satu zikiran diikat, nanti satu zikiran diikat lagi, satu zikiran diikat lagi. Kemudian semakin berjalannya zaman, semakin dipermudah dengan adanya tasbih yang dibuat bulat-bulat dari kayu atau dari plastik. Semakin modern zaman, sekarang ada tasbih yang digital, tinggal pencet saja, nggak pakai repot. Nah, bagaimana hukum menggunakannya? Boleh para hadirin. Segala hal yang digunakan untuk ibadah itu adalah hal yang baik. Segala hal yang digunakan untuk wasilah kita punya kendaraan untuk ke majelis, baik kendaraannya. Kalau panjenengan punya makanan kemudian dibagikan kepada anak-anak yang ngaji di Masjid An-Najah, baik. Walaupun zahirnya dunia, tapi jika diniatkan untuk suatu ibadah maka akan menjadi baik. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin. Zikir itu adalah kekuatan bagi jalan seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala.
Terus kalau panjenengan itu para hadirin kalau kepingin cepat sampai kepada Allah, di antaranya perbanyak zikir. Wasilahul muridin, dan orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu senjatanya adalah zikir. Maka coba jenengan lihat kembali kepada sejarah bagaimana para pahlawan-pahlawan kita dari kalangan kaum muslimin di masa lalu berjuang untuk merebut kemerdekaan daripada negara kita Republik Indonesia ini yang sangat masyhur kita ketahui senjata mereka begitu terbatas. Bahkan dikatakan senjatanya bambu runcing. Bagaimana bisa pahlawan-pahlawan kita melawan orang-orang yang menjajah, para penjajah yang senjatanya senjata api, pahlawan kita pakai bambu runcing. Secara logika itu nggak mungkin. Misal panjenengan, kalau panjenengan menjadi seorang pahlawan, kita bawa bambu runcing mau membunuh penjajah, lah penjajah ini nyekel tembak. Kira-kira secara logika menang mana kira-kira? Ya menang yang megang tembak. Kita baru maju selangkah, penjajah sudah nembak. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Dan ini pernah kita tanyakan langsung kepada salah satu seorang ulama yang sampun sepuh dan beliau sudah almarhum. Itu kalau tasik alit, tasik awal-awal mondok, itu ada di pikiran saya, kok bisa ya gitu. Para penjajah itu dikalahkan oleh pahlawan dengan sebagian besar mereka yang tidak memegang senjata. Mereka memegang hanya bambu runcing saja. Bahkan dijadikan monumen di kota Surabaya, ada monumen bambu runcing. Nah itu kata beliaunya, lu dulu itu nggak asal berangkat. Kita para santri itu sama kiai-kiai kita, kalau mau berjuang melawan penjajah itu nggak asal langsung berangkat, cuman bermodalkan semangat, bermodalkan keberanian, enggak. Kita diajak untuk tirakat terlebih dahulu. Tirakatnya apa? Saya tanya, tirakatnya apa? Zikiran. Jadi ada beberapa hari kita ditaruh di pondok pesantren untuk baca zikir saja, nggak boleh keluar. Kalau sudah lulus baru, kalau dinyatakan sama kiainya, sudah kamu sudah layak untuk berjuang melawan penjajah, baru kita keluar. Yang dengan zikir-zikir itu Allah berikan keselamatan. Makanya kata Imam Haddad, senjatanya orang-orang yang berjalan ingin menggapai ridhonya Allah itu wirid. Terus kalau panjenengan tidak boleh hidup kok kosongan buat nenten wiritan, itu tidak boleh berarti. Karena kita juga butuh perlindungan. Makanya dikatakan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi niku, perlindungan yang Allah berikan kepada manusia itu ada di dalam 3 hal. Al-husunu salah satu, benteng-benteng manusia itu ada 3. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Orang yang baca Quran, Bapak Ibu, dia akan dibentengi sama Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya juga akan dibentengi. Bahkan termasuk untuk menjauhkan rumah kaulah panjenengan atau toko, yang punya toko kemudian kok khawatir diganggu oleh orang lain, baik itu diganggunya secara zahir, entah itu dicuri atau dibakar, atau diganggunya yang gaib seperti sihir, santet atau jin dan lain-lain, apa malih tuyul gitu. Bener-bener kalau nyawang berita kok enten satu desa niku duitnya kata sing ilang. Akhirnya napa matur lek niki wonten tuyul teng desa niki. Itu semuanya sudah Allah berikan fasilitas kita, tinggal kita mengamalkan, Allah akan jaga. Baca surat Al-Baqarah kata Nabi kita Muhammad. Kalau kita kepingin rumah kita aman, baca surat Al-Baqarah. Dari mulai awal sampai akhir. Surat Al-Baqarah itu menjaga rumah kita, toko kita, dan menjaga diri kita dari segala macam keburukan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian benteng yang kedua adalah masjid, termasuk yang menjadikan seorang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka ahli masjid, mereka cinta kepada masjid, sambung hatinya dengan masjid. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zikir ini bukan hanya
benteng untuk kaula panjenengan di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Sampai dikatakan oleh seorang sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'an jamin adabillah min dzikrillah azza wajal." Tidak ada sesuatu yang lebih ampuh untuk menyelamatkan seseorang daripada siksanya neraka dan kubur, melebihi daripada ampuhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ingkang ahli zikir itu Bapak Ibu, selamat di dunia juga selamat di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan zikiran apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan kita sudah Allah dan Rasulnya siapkan. Engkang gadah utang, perbanyaklah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sumpah, sering sumpah dengan beberapa masalah yang terjadi di rumah juga sama, perbanyaklah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian jika kita termasuk orang yang malas ibadah, perbanyak la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Kita selesai kaulah panjenengan membaca la ilaha illallah, yang pertama semangat kita untuk ibadah itu akan bertambah. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya siapa orang yang membaca la ilaha illallah itu, dia akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah selama dia menjalankan tugasnya. Nah, tugasnya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tentu selek wonten di antara kaula panjenengan sudah mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, anaknya enggak sholat diingatkan, pasangannya enggak sholat diingatkan, kemudian kita baca la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu akan menjaga diri kita dari segala macam bahaya. Dan Allah sendiri sangat cinta dengan hamba-hambanya yang ahli zikir. Sampai Allah menyebutkan di dalam hadisnya, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Siapa orang yang berzikir menyebut namaku di dalam dirinya, maka aku akan menyebut namanya di dalam diriku. Kata selek kaula panjenengan, entah itu membaca istighfar, baca la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lain, maka Allah itu akan sebut nama kita. Kemudian Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi itu, "Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa orang yang menyebut namaku di satu perkumpulan, berarti zikirannya bareng-bareng. Ini juga dalil dan jawaban jika ada orang yang mengatakan istighosah, berzikir bersama-sama, itu adalah hal yang tidak diajarkan sama Nabi, itu adalah hal yang salah. Zikir bareng-bareng itu boleh, bukan satu hal yang bid'ah dhalalah, enggak, bukan satu hal yang sesat seperti yang digaungkan oleh beberapa kelompok daripada kaum muslimin yang mungkin mereka kurang membaca sehingga mereka menyalahkan setiap perkumpulan kaum muslimin yang lain ketika berzikir bersama-sama, seperti baca tahlil, seperti baca zikir istighosah dan lain-lainnya. Ini Allah sebutkan langsung dalam hadis qudsi, "Wa man dzakarani fi mala'in." Siapa orang yang menyebut namaku di satu perkumpulan, maka aku akan sebut namanya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Yaitu perkumpulan siapa? Perkumpulannya malaikat. Tentu selek kaula panjenengan para hadirin seperti tadi. Ini kita kan juga berzikir tadi. Di antara zikir itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini Allah sebut nama kita satu-satu di hadapan para malaikatnya. Seraya Allah berkata, "Wahai malaikat, fulan bin fulan berzikir di Masjid An-Najah, fulan bin fulan berzikir, fulan bin fulan," disebut satu-satu sama Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan Allah itu bangga dan ridha dengan orang-orang yang ahli zikir. Bahkan hal ini dikuatkan dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan menyebut namamu, aku akan mengenalmu. Jadi semakin orang itu banyak zikir, Bapak Ibu, semakin dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kita dikenal sama Allah? Maka
orang yang dikenal sama Allah itu Bapak Ibu adalah orang yang Allah cintai. Kalau sudah kita mendapatkan gelar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tuh tenang. Hidup kita tuh nyaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, kalau mereka orang-orang yang aku cintai itu, aku akan berikan apapun yang mereka inginkan. Terus kaulah panjenengan tasik pengen Gusti Allah sampun maringi. Belum kita berdoa Allah sudah ngasih. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita semuanya punya hajat. Akan semakin cepat hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita selingi kehidupan kita ini dengan berzikir kepada Allah. Bukan hanya mengerjakan yang wajib, salat 5 waktu, tapi kita juga tambah dengan zikir. Zikir setelah salat, zikir di waktu lainnya, kita baca ratib dan lain-lain. Para hadirin, ini akan menambah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai Allah mengatakan di dalam hadisnya, hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku setelah dia mengerjakan yang wajib bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Nah, termasuk yang sunnah zikir, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Nah, sehingga cara untuk mencintai cara untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita memperbanyak zikir. Kemudian kenapa kaulah panjenengan itu harus punya wiritan Bapak Ibu? Gak boleh kok kosongan, gak boleh. Kenapa? Supaya kita itu ada bedanya. Ada bedanya dengan siapa? Dengan binatang. Allah ciptakan makhluk itu Bapak Ibu. Yang pertama, Allah ciptakan ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dikasih akal tapi nggak dikasih hawa nafsu. Mereka adalah malaikat. Jadi dikasih akal sama Allah tapi nggak punya hawa nafsu. Sehingga nggak ada ceritanya malaikat itu maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'alun, dan mereka selalu menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Atau selain malaikat itu Bapak Ibu, kok mulai diciptakan sama Allah dari awal pertama kalinya Allah perintahkan sujud, ya sampai kiamat sujud. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga, ya mulai dari diciptakan sampai nanti yang jaga surga. Enggak pernah kok nyeleweng gitu. Beda sama manusia. Kalau manusia kan kita disuruh jaga rumah sendiri, kadang yang dijaga malah rumahnya orang gitu. Melanggar aturan. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Jadi yang kedua, makhluk diciptakan oleh Allah dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Nggih kawula panjenengan iki, manusia. Punya akal juga dikasih hawa nafsu. Sehingga kawula panjenengan setiap mau melakukan ibadah pasti kita melawan hawa nafsu. Contoh di malam hari ini. Panjenengan hadir majelis di Masjid An-Najah. Pasti panjenengan ngelawan hawa nafsu. Gak mungkin kita gak ngelawan hawa nafsu, pasti kita ngelawan hawa nafsu. Nah kira-kira ini mau kok rodok krimis ngoten nggih. Di Karangrejo padahal mboten krimis, tentang mriki kok krimis. Do krimis ngene enake nyapa kira-kira. Ya turu gitu kan. Ya nek turu nggih nek mboten ngantuk nggih ngopi ngoten nggih. Sambil utek-utek HP. Enak, tapi panjenengan lawan itu, panjenengan hadir ke sini itu namanya melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita manusia. Yang bisa melawan hawa nafsu kita ya akal kita sendiri ini. Ada lagi makhluk yang Allah ciptakan, Allah nggak kasih akal tapi Allah kasih hawa nafsu. Sinten niku? Binatang. Binatang mboten gadah akal tapi punya hawa nafsu. Makanya nggak ada ceritanya binatang itu diperkoi kumpul kebo mboten enten. Nggih. Enten mboten? Ten Tanjung Sari. Tiang-tiang dusun payu mergoi sapi kumpul kebo. Nggak ada ceritanya. Tapi kalau manusia kan ada gitu. Kenapa? Ya binatang nggak punya akal mereka gitu. Nah maka
Kata Imam Ghazali niku para hadirin, kalau ada manusia yang bisa menggunakan akalnya untuk melawan hawa nafsunya sehingga dia bisa beribadah dengan istiqomah kepada Allah, maka Allah akan letakkan dia di derajatnya para malaikat dan bahkan lebih baik daripada para malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu kalau mau ibadah nggak butuh ngelawan hawa nafsu. Lek kaula panjenengan mau ibadah butuh ngelawan hawa nafsu, sehingga kita lebih berat ibadahnya ketimbang ibadahnya malah malaikat. Karena malaikat gak butuh ngelawan hawa nafsu. Kita harus ngelawan hawa nafsu. Subuh, mau sholat subuh ngantuk, tapi kita paksa untuk bangun, sehingga kita mentaati perintah Allah, kita melawan hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk tetap tidur. Kemudian para hadirin, sebaliknya, kalau manusia itu ternyata dikalahkan oleh hawa nafsunya, jadi akalnya tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka dia lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang itu punya hawa nafsu, nggak bisa melawan hawa nafsunya karena nggak punya akal. Lah kaulah panjenengan Allah paringi akal untuk melawan hawa nafsu, lah kok tetap kalah dengan hawa nafsunya, berarti kita lebih parah daripada binatang. Sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran dengan sebutan ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Sudah tahu zina itu haram, masih dia zina. Kalau di kehidupan binatang gak ada itu hukum zina yang buat enten. Kenapa? Gak punya akal mereka. Tapi kalau manusia dikasih batasan oleh Allah, kalau mau melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, dengan pernikahan, kok ternyata masih zina, berarti dia lebih buruk daripada binatang. Nah ini para hadirin, kenapa kaulah panjenengan itu minimal harus punya wiridan. Gak perlu banyak-banyak. Kalau emang belum biasa yang banyak, mulai dengan yang ringan-ringan, istighfar saja misalnya. Dibatasi dengan jumlah setiap hari minimal saya harus istighfar 100, ya sudah, jangan kurang dari 100 setiap harinya. Kenapa? Untuk membedakan diri kita ini yang manusia dengan binatang. Kalau kita punya waktu dalam sehari-hari ya Pak Ibu, kerja, kemudian makan, buang kotoran, tidur, kerja, makan, buang kotoran, tidur, kerja, makan, buang kotoran, tidur. Bedanya awake dhewe karo sapine awake dhewe apa gitu. Coba. Kerja, kita kerja untuk apa? Untuk makan. Sapi itu kadang juga digembalakan. Ada yang kambingnya digembalakan di lapangan misalnya. Dia kerja cari rumput sendiri. Nanti setelah itu dia makan itu rumputnya. Dia makan rumputnya para hadirin. Kemudian dia buang kotoran dia tidur. Nah kalau kita, kegiatan kita juga seperti itu, terus bedanya awake dhewe ini karo kambing ya, karo wedhus awake dhewe nopo gitu. Nah, jangan sampai kita memposisikan diri kita ini nggak ada bedanya itu dengan binatang. Harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Nah, bedanya apa? Sapi itu tiap hari ya makan, kita makan. Sapi tidur, kita tidur. Sapi buang kotoran, kita juga buang kotoran. Tapi sapi itu enggak wiritan, kita wiritan. Gitu kan? Sapi mboten tadarus Quran, kita tadarus Quran. Sapi mboten majlisan, kita majlisan. Itu harus ada bedanya. Supaya kita itu tidak mengkufuri nikmat. Allah ciptakan kita dikasih akal, jangan sampai kita sama dengan makhluk yang enggak berakal. Ada terus para hadirin, diusahakan untuk memiliki wiritan. Dan wirid itu mudah, nggak harus kok jenengan napa niku dalam keadaan di atas sejadah ngadep kiblat nyekel tasbih ngoten nggih mboten kedah ngoten niku. Jenengan yang tiap harinya di kebun bisa kok, jenengan wiritan sambil berkebun bisa. Panjenengan yang mungkin kerjanya napa niku jauh di perjalanan, panjenengan baca istighfar nggih saged. Kita baca sholawat nggih saged. Yang ibu-ibu sambil masak baca sholawat bisa. Intinya mau apa tidak itu aja. Karena zikir itu nggak harus disyaratkan. Kemudian kok kita nggak punya waktu untuk berzikir di waktu yang khusus, kemudian kok kita nggak zikiran boten. Dengan zikiran di saat-saat panjenengan beraktivitas itu bisa. Makanya saya punya kawan para hadirin ada
yang membuat satu grup itu memotivasi yang sudah bergabung untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Itu sampai satu hari jumlahnya per orang itu bisa salawat 10.000, ada yang bisa 25.000. Bukan pengangguran tuh, orang-orang yang kerja. Kenapa? Yang penting mau dulu. Nah, kalau kita, kenapa kita katakan nggak bisa? Karena kita nggak mau. Kalau kita mau pasti bisa. Kalau kita mau berusaha, pasti Allah akan temukan kita jalan. Kalau kita mau benar-benar niat sungguh-sungguh untuk berzikir, pasti Allah akan mudahkan lisan kita untuk berzikir. Kok ternyata dengan kita belajar pada kitabnya Imam Haddad ini, ternyata nggak ada perubahan dalam kehidupan kita mulai besok para hadirin atau di hari-hari yang selanjutnya ini. Berarti bukan kita nggak sempat berzikir, jangan-jangan memang kita nggak dipilih oleh Allah untuk berzikir. Jangan-jangan memang hati dan lisan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya. Allah nggak kepingin dekat dengan kita sehingga Allah jauhkan kita dengan cara Allah mengharamkan kita untuk menyebut namanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, sehingga Bapak Ibu diusahakan punya wiritan tiap hari, dari mulai yang teringan dan jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Misal diawali dengan membaca istighfar 50 sekali baca, kok repot dengan bagi. Setiap habis sholat 10 misalnya. 10 istighfar itu gak lama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 10 kali gak lama. Lebih lama lek jenengan macam status gitu kan. Lebih lama lek jenengan nonton TikTok gitu. Lebih lama jenengan upload video di Instagram, di Facebook, itu lebih lama. Nah, bisa, asal kita mau pasti kita bisa. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang ahli zikir insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan para hadirin. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan atau hubungan anak dan bapak yang hamil sebelum nikah? Apa termasuk mahram? Apa boleh jadi wali nikahnya saat anak tersebut menikah? Nah, ini pembahasan masalah hukum di luar hamil di luar nikah ini, para hadirin, kalau dijabarkan panjang. Yang pertama, yang sering terjadi di masyarakat kita, kalau ada perempuan yang belum menikah kok kemudian dia hamil karena zina, maka kebanyakan di masyarakat itu orang tuanya akan memerintahkan perempuan tadi untuk meminta pertanggungjawaban kepada yang menghamili. Dalam arti yang menghamilinya yang harus menikahinya. Itu kalau di dalam hukum syariat para hadirin, menikahkan seorang putri yang terjerumus zina, hamil di luar nikah dengan yang menghamilinya, itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Mereka berdua ini melanggar perintahnya Allah. Melanggar perintahnya Allah. Mereka berdua itu para hadirin berzina. Artinya yang laki bukan laki-laki yang baik. Kalau dia laki-laki yang baik, nggak mungkin dia berzina dengan perempuan tadi. Maka bagaimana bisa orang tua menikahkan putrinya dengan pezina, dengan laki-laki yang nggak baik? Itu sama dengan dia merusak masa depan putrinya sendiri. Ini yang pertama, para hadirin. Terus ini supaya kita paham, terus siapa kalau bukan yang menghamilnya, siapa yang mau menikahi putri tadi? Nah, makanya Islam itu sudah menjaga dari awal. Ya jangan sampai kok putri panjenengan itu para hadirin terjerumus dalam zina. Supaya nggak terjadi ini keributan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, para hadirin, hukum anak yang terlahir dari hasil zina. Maka
di sini dirinci. Yang pertama, jika dilahirkan 6 bulan setelah akad nikah. Jika bayinya itu lahir 6 bulan setelah akad nikah. Jadi si pria menikah dengan perempuan yang hamil, masih ada waktu pernikahan, selama pernikahan masih ada waktu 6 bulan sampai bayinya lahir. Dan di waktu sebelum bayi lahir itu 6 bulan tadi, para hadirin, si laki-laki juga sudah menggauli istrinya, maka bayinya masih bisa disambungkan kepada suami. Paham ya Pak Ibu? Jadi ini perempuannya hamil, perempuan hamil di luar nikah, kemudian dinikah oleh seorang laki-laki, seorang laki-laki. Maka apakah nanti anaknya sambung ke suami ini? Maka dilihat setelah akad nikahnya misal bulan Muharram, dilihat lahirnya bayi itu bulan apa. Kalau ternyata lahirnya 6 bulan setelah akad nikah, para hadirin, dan selama 6 bulan itu si suami tadi sudah menggauli istrinya, maka bayinya masih bisa bernasab kepada suami tadi ini. Jadi anggapannya masih punya bapak sambung, punya bapak yang sambung nasab. Tapi kalau tidak seperti kaidah tadi, menikah dengan seorang laki-laki ternyata nggak sampai sebulan bayinya lahir, maka para hadirin tidak sambung nasabnya kepada suami. Jadi ini singkatnya. Jadi kalau dijabarkan banyak. Bisa dikatakan juga nggak sambung walaupun 6 bulan jika memang suaminya nggak berhubungan badan sama sekali. Jadi perempuannya hamil, dinikah oleh seorang laki-laki, berjalan waktu 6 bulan, bayinya lahir, apakah sambung kepada suaminya? Maka tidak dikatakan sambung kalau suaminya ternyata selama 6 bulan ini tidak menggauli istrinya sama sekali. Nggak sambung, jelas itu berarti kan bukan sperma daripada suami yang sah. Terus kalau dinyatakan sambung dengan kaidah tadi, ya maka si bapak mahram dan juga sah untuk menjadi wali kalau nanti ternyata ngelahir seorang putri. Tapi kalau ternyata di dalam syariat suami tadi tidak sah untuk dinyatakan sebagai bapaknya, maka suami ini nggak boleh menjadi wali. Tapi kalau urusan mahram, apakah mahram? Misal dari segi nasab nggak nyambung karena si suami menikahi istrinya, gak lama istrinya langsung lahiran, maka dari segi nasab gak nyambung. Tapi dari segi mahramnya masih bisa dikatakan mahram. Kenapa? Karena kan si suami ini menikah dengan ibunya gitu. Jadi derajatnya jadi anak tiri, anak tiri. Nah sekarang ini juga menyinggung masalah anak tiri. Bagaimana hukumnya anak tiri dengan bapak sambungnya? Anak tiri dengan bapak sambungnya, atau mungkin ada bapak-bapak yang menikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Nah, gimana hukumnya bapak dengan putri dari istri yang baru? Dari istri yang baru apa namanya? Anak bawaan, gitu. Anak bawaan. Hukumnya gimana? Menjadi mahram kalau bapak tadi sudah menggauli istri panjenengan. Bapak sudah menggauli istrinya, maka anaknya jadi mahram. Jadi anak tiri itu bisa jadi mahram dengan syarat bapak tirinya sudah menggauli ibundanya. Nah, itu sudah menjadi mahram. Jadi nggak jadi masalah itu, para hadirin. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan dan tidak kalah pentingnya, karena ini hukumnya wajib, adalah ketika ternyata suami daripada perempuan tadi bukanlah wali atau bapak yang sah untuk menjadi wali bagi putrinya, maka hukum menceritakan masa lalu yang kelam kepada putri itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh kemudian kok bapak ibunya bilang, nah nanti yang nikahkan kamu nak wali hakim nak, karena dulu bapak sama ibu khilaf nak. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Nggak boleh diceritakan bapak ibu. Menceritakan kemaksiatan di masa lalu itu hukumnya haram. Bahkan walaupun hanya sekedar ngobrol suami istri ngobrol terkait dengan masa lalunya yang melanggar aturan syariat, sekedar ngobrol aja, iseng-iseng ngobrol, nggak boleh, hukumnya haram, para hadirin.
mengungkit kemaksiatan di masa lalu itu hukumnya haram, apalagi jika diceritakannya kepada orang yang asalnya nggak tahu. Yang asalnya nggak tahu, nggak boleh, hukumnya haram, sehingga wajib juga untuk menyembunyikannya. Ini juga pernah kejadian nih. Saya pernah kedatangan satu tamu, para hadirin, dari jauh, bukan orang Tulungagung, entah itu orang mana, orang luar kota. Saya nggak kenal sama beliaunya, saya nggak tahu beliaunya. Beliau cerita persis masalahnya seperti ini, mau menikahkan putrinya, tapi dahulu hamilnya di luar nikah. Maka saya sampaikan, Bapak nggak perlu ceritakan masa lalu kepada saya dan juga kepada putrinya. Jadi nggak perlu sebenarnya Bapak ceritakan. Bapak harusnya tanyanya, ada tetangga Ustadz, atau ada orang, ada kenalan yang seperti ini Ustadz, itu masih aman buat saya. Kenapa nggak boleh cerita-cerita itu? Nggak boleh, haram. Kecuali sudah mentok, nggak ada cara lain. Dan itu para hadirin, nggak boleh cerita. Lah terus gimana caranya? Kan nanti kalau akad nikah kan kebongkar, kata beliaunya. Maka diantara caranya adalah dengan taukil wali, dengan mengangkat wali. Mengangkat wali itu gini. Ini ada keadaan terkadang para hadirin, orang itu sudah kehilangan keluarga. Misal seperti korban tsunami misalnya. Ada bayi perempuan selamat, korban tsunami misal, kemudian dewasa mau menikah, kan nggak punya wali, orang tuanya jadi korban tsunami misalnya. Bagaimana? Apakah dia nggak bisa menikah? Bisa, dia menikah. Dengan cara mengangkat wali, mengangkat mungkin seorang ulama, atau anggaplah kalau di Indonesia ini KUA, hakim ya, KUA di daerahnya masing-masing, dia datang ke KUA, dia jelaskan kalau saya sudah kehilangan jejak daripada keluarga saya karena sebab musibah banjir bandang atau tsunami yang terjadi, atau memang dari keluarga sudah habis semuanya, saya hidup sebatang kara, maka saya mau mengangkat Pak Hakim untuk menjadi wali nikah saya dengan laki-laki ini. Itu bisa. Nanti bisa disiasati seperti itu, tanpa harus menyebutkan kemaksiatan di masa lalu. Karena menyembunyikan kemaksiatan di masa lalu itu hukumnya wajib, menceritakannya hukumnya haram. Tidak boleh menceritakan keadaan-keadaan buruk di masa lalu, terutama kepada orang lain. Karena itu akan menjadi dosa yang kalau sampai kemudian kok dicerita-ceritakan terus, para hadirin, nantinya akan menjadi dosa yang jariyah nantinya. Nah, terus memang agak ribet. Nanti warisan kalau memang nggak sambung nasabnya, warisan juga nggak dapat itu. Warisan juga nggak dapat, akhirnya merembet kemana-mana. Oleh karenanya Islam begitu menjaga jangan sampai terjadi perzinaan, sehingga dikenalkan putra-putrinya dengan Allah, dikenalkan putra-putrinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya nggak terjadi perzinaan. Perhatian, kalau sudah zina, nanti si putri nganggap ini bapaknya, tapi ternyata ketika nikah bapaknya nggak sah untuk menjadi wali nikahnya. Kok dipaksakan si bapak menjadi wali nikah daripada putri tadi yang tidak sambung nasabnya kepada bapak karena hamil di luar nikah, maka pernikahannya pun nggak sah. Pernikahannya nggak sah, tapi dianggapnya sah karena nggak tahu hukum. Para hadirin, akhirnya apa? Akhirnya tadi anaknya berhubungan badan dengan pasangannya, karena nikahnya nggak sah dihukumi zina juga. Lahir anak perempuan. Nanti anak perempuan karena tadi zina, nikahnya nggak sah, akhirnya si bapak juga nggak termasuk daripada wali nikahnya, karena nikahnya saja nggak sah. Nanti ternyata si bapak jadi wali nikahnya, dan terus berarti zina sampai hari kiamat akhirnya. Nah, ini bahayanya zina itu seperti itu, para hadirin. Nah, sehingga betul-betul dijaga. Kenalkan mereka dengan Allah. Kalau mereka sekolah di tempat umum, di sekolah-sekolah umum, Bapak Ibu, jangan sampai mereka nggak ngaji. Tetap harus ada waktu ngaji. Walaupun mungkin hanya 1 jam sehari, nggak jadi masalah, pokoknya ngaji. Supaya mereka ada nurnya Allah, ada cahayanya Allah dalam hati mereka yang membentengi mereka daripada perzinahan. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya daripada zina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana cara merawat Al-Quran yang sudah rusak atau tidak terpakai? Yang pertama, bisa disimpan. Ini tentunya yang pertama bisa disimpan. Kalau memang disimpan kiranya kok nggak ada tempat yang layak, atau mungkin semakin tidak terawat Al-Qur'annya, maka bisa dengan 2 cara. Cuman
untuk Al-Quran yang di zaman ini tidak sama dengan Al-Quran yang di zaman lalu. Tintanya nggak sama. Jadi kalau kita buka kitab ulama, para hadirin, ada dua cara. Yang pertama, dicuci dengan air sampai tintanya luntur. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena tinta sekarang itu nggak luntur. Nah, dengan cuci kertas ini dengan air nggak mungkin tulisannya hilang. Paling hanya belepet aja. Tintanya agak menyebar sedikit, tapi nggak hilang tulisannya. Kalau kertas zaman dulu tintanya kena air hilang tulisannya. Kalau memang dengan air nggak bisa, para hadirin, maka dengan cara dibakar. Nah, tapi jangan jenengan kok bayangkan seperti jenengan bakar sampah. Beda, caranya bukan seperti itu. Tetap harus terhormat caranya. Nggak bisa kemudian kok panjenengan bikin bara api di tanah, jenengan lempar, Al-Qur'annya disobek, dilempar ke bawah, itu enggak. Dengan cara yang terhormat, bukan ditaruh di tanah, tapi bikin wadah. Misal bekasnya nopo bleke jajan riyoyoan ngoten nggih. Nah, jenengan kasih areng, dinyalakan arengnya, kemudian Qur'annya dimasukkan satu persatu. Di tempat yang bukan di bawah, yang tidak sejajar dengan kaki. Taruh di atas meja misalnya, atau di mana, taruh di tempat yang tinggi, atau di tembok, di pagar, kemudian dimasukkan satu persatu sampai benar-benar terbakar dan hilang tulisannya. Jika memang mau ditiadakan, perhatian, itu cara memusnahkan Al-Quran. Biasanya karena Al-Qurannya sudah nggak lengkap lagi, atau karena sudah dimakan rayap, atau juga karena salah cetak. Salah cetak ini yang juga sering terjadi, salah cetak. Ada satu masjid, kita baca Quran di satu masjid, para hadirin, ketika tengah-tengah saya baca Quran, saya ada dapati ayat yang nggak srek di hati saya. Ini harokatnya harusnya bukan fathah, ini harokatnya harusnya kasroh. Akhirnya saya cari Al-Quran dengan percetakan yang lain, dan ternyata benar. Ini Al-Quran yang saya baca ini harokatnya salah cetak. Salah cetak. Akhirnya apa? Akhirnya saya sampaikan ke takmir, untuk Al-Quran ini banyak harokat yang salah karena salah cetak, salah print. Alangkah baiknya jika Al-Quran ini dikemas supaya tidak dibaca oleh jamaah, supaya nggak keliru dalam membaca Al-Quran. Bagaimana cara menyimpannya? Kalau disimpan kiranya kok ngebeki tempat, nggak ada tempatnya, para hadirin, ya berarti bisa dengan cara dibakar tadi, dengan cara yang terhormat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada pengumuman, para hadirin. Oh, ini ada lagi pertanyaan, kita jawab singkat ya. Ada orang sudah dewasa, dia belum diakikohi sama orang tuanya dan juga belum pernah kurban. Kalau sekarang mendapat rezeki, dahulukan akikoh apa kurban? Kalau pas waktunya bertepatan dengan kurban, ya kurban. Kalau waktunya bukan pas dengan kurban, ya akikoh boleh. Akikoh boleh, intinya boleh. Memang walaupun hukum asal akikoh yang muktamad itu adalah orang tua mengakikohi anak sampai anak itu berumur balik. Tapi juga diperbolehkan di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah dan juga para ulama madhab syafi'i, kalau memang belum diakikohi di waktu kecil karena melihat kondisi orang tua, boleh diakikohi sendiri di waktu dewasa, boleh ya. Nah, jadi boleh saja. Kalau waktunya pas Dzulhijjah, pun jenengan utamakan kurban. Atau kalau enggak Dzulhijjah, ya panjenengan akikah. Lihat kondisi dan waktunya saja. Kemudian ada pengumuman, Bapak Ibu, Majelis Al-Hikam bersama Habib Husain Akbar bin Habib Mustafa Ba'bud setiap hari Senin nanti tanggal 4 Agustus. Hari Senin tanggal 4 Agustus di Masjid Al-Haddad Pondok Muhibbuddin, dimulai ba'dal maghrib sampai jam 8 bersama Habib Husain Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan baksos, bekam dan gurah. Pendaftaran baksos bisa menghubungi Pak Widodo. Kemudian pengajian akbar dalam rangka menyambut Maulid Nabi sekaligus pembukaan rutinan majelis sholawat Jemblung. Apa nih? Mekar. Apa? Mekarsari apa?
Sekarsari. Nah, Jemblung Sekarsari bersama Ustadz Soim Al-Kasi Habib Ali Al-Bagir hari Jumat 22 Agustus bertempat di halaman pendopo Pondok Muhibuddin belakang SD Tanjung Sari. Tanggal 22 Agustus hari Jumat Ba'dal Isya bersama Ustadz Soim Al-Kasi dan Habib Ali Bagir. Kemudian sholawatan bersama Jemblung Sekarsari bersama Ustadz Soim Al-Kasi dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hari Ahad 17 Agustus di Balai Desa Tanjung Sari. Balai Desa Tanjung Sari hari Ahad 17 Agustus bersama Ustadz Soim Al-Kasi dan Jemblung New Sekarsari. Nah, sampun, kemudian kita bacakan Fatihah para hadirin untuk para luhur-luhur engkang tertulis di sini dan juga kagem para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa summa ila arwahi awliya as-salihin min al-autad wal nujaba wa nugaba wal ghaus al abdal wa rizal ghaib min al-ardi masyarik al-ardi ila magharibiha bariha wa jami' masyayikhina wa khususan ila arwahi liman istama'na hahuna bi sababihim wa talin ajlihim Bahyai Hasan Rafi'i wa zawjatihi Bahyai Jais wa zawjatihi Bahyai Istadi wa zawjatihi wa ila ruhi Bahyai Dimyati wa zawjatihi Bahyai Irjam Bahyai Khudari Bahyai Taha Isri wa zawjatihi Bah Jumat wa zawjatihi wa ila ruhi Bah Salbiyah wa zawjiha wa ila ruhi Bah Mansur wa zawjatihi wa usulihim wa furuhim al-mutasibina ilaihim ajma'in wa sumila arwahi walidina wa walidikum sedaya luhur-luhur kaula panjenengan lan sedaya warga dusun Payau Desa Tanjung Sari wa usulihim wa furuhim dan jami' masyayikhina wa abaina abaikum mahatina wa mahatikum wa jami' lawliyas salihin an Allah taqashahum birrahmah wal maghfirah wa janna bi rahmati an Allah yu'idu al barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum manafatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa nuhdi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kakak sedaya para jamaah ingkang hadir, semoga dengan berkahnya Fatihah, berkahnya Maulid di malam hari ini Allah berikan kepada kita dan sedaya ingkang kaula panjenengan cintai umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah, dan Allah takdirkan kita semuanya bisa segera ziarah Mekah dan Madinah, dan Allah akhiri hayat kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Dan juga ada program umrah bersama kami Bapak Ibu, monggo ingkang ngersani ziarah Mekah Madinah, ada program umrah dibuka kembali bersama Majelis Asyifa bersama kami di bulan Januari 2026 dengan program 14 hari dengan pesawat Garuda Indonesia dengan harga 31.900. Monggo ingkang gadah keluarga sahabat kerabat ingkang badhe ngersani umrah dan ziarah Nabi saged sareng-sareng dengan Majelis Asyifa di bulan Januari 2026, dan semoga yang hadir di malam hari ini Allah paring rezeki ingkang kathah halal banyak barakah sehingga kita bisa bersama-sama ziarah Mekah dan Madinah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad